Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ini ada informasi terkait dengan kematian yang tak wajar dari diplomat muda di Kementerian Luar Negeri yang masih menjadi perhatian publik karena sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh kepolisian ya Jessica. Dan ini juga menjadi salah satu trending topik dan juga menjadi pembahasan dalam Newsline trending topik kita pada hari ini. Dan langsung saja pemirsa kita bahas. Dan selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, penyebab kematian diplomat muda Kemlu ini masih menjadi misteri dan juga masih menjadi pembahasan di media sosial. Karena kasus kematian diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya kasus ini diselidiki oleh Polsek Menteng. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Holis Aryana membenarkan pihaknya telah mengambil alih kasus ini. Menurutnya, penyelidik masih melakukan proses penyelidikan. Sebelumnya juga Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah diplomat muda tersebut ditemukan dengan kondisi kepala hingga wajah yang terbungkus lakban. Polisi juga telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga mengolah tempat kejadian perkara atau TKP dan juga memeriksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Bahkan ini olah TKP sampai 2 kali Jessica ya, karena ditemukan ada beberapa hal-hal yang janggal dan juga masih pemeriksaan saksi-saksi. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah video rekaman dari CCTV yang mana video rekaman dari CCTV ini mengungkap momen saat jasadnya Arya Daru pertama kali ditemukan. Dalam video terlihat ada 2 pria yang berusaha untuk membuka kamar kos korban pada Selasa pagi, ini pada tanggal 8 Juli 2025, sekitar pukul 7:37 waktu Indonesia Barat. Yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah salah satu pria yang menjadi penjaga kos yang berkemeja garis putih biru dan juga ditemani pria yang berjaket hijau. Memang pemirsa, awalnya penjaga kos membobol jendela kamar korban. Sementara pria yang berbaju hijau ini merekam prosesnya saat jendela berusaha untuk dibuka. Dan nah ini dia pemirsa, setelah berhasil dibuka jendelanya, selanjutnya penjaga kos berupaya untuk membuka pintu kamar yang terkunci dari dalam. Ini adalah rekaman dari CCTV. Ini terlihat bagaimana penjaga kos yang sudah berhasil membuka jendela dan membuka pintu dari dalam. Dan setelah itu pintu pun berhasil dibuka, yang mana penjaga kos kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa. Iya, diketahui juga memang untuk jenis pintu kamar kos-kosannya ini adalah smart door lock ya. Jadi memang otomatis terkunci dari dalam ketika tertutup. Dan kemudian ini pemirsa, pria berjaket berwarna hijau kemudian ikut masuk dengan tetap merekam situasi di dalam kamar. Penjaga kos juga sempat mendokumentasikan situasi kamar setelah keduanya itu meninggalkan kamar dengan kondisi pintu terbuka. Keduanya membuka paksa kamar karena penjaga kos diminta oleh istri korban pemirsa mengecek kamar Arya Daru yang tidak bisa dihubungi sejak pagi. Nah, kita juga mendapatkan pemirsa rekaman CCTV di mana ada kegiatan terakhir dari Arya Daru ketika ia akan membuang sampah dari kamarnya. Dan diketahui juga pada malam yang sama ia sempat mengambil makanan ya dari pemesanan ojek online di luar kamar sehingga masih ada aktivitas di malam sebelum ditemukannya jenazah.
Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah rekaman CCTV malam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia yang memperlihatkan kalau ia masih beraktivitas pada Senin malam. Terlihat pemirsa dalam rekaman CCTV ini sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari Senin 7 Juli 2025, Arya tampak keluar kamar membawa kantong plastik hitam. Ia juga mengenakan kemeja dan juga celana panjang. Dan saat ini kita masih melihat saat Arya membawa kantong plastik hitam. Di rekaman CCTV, Arya ini akan kembali sekitar pukul 23:25 waktu Indonesia Barat dan ia kembali masuk ke kamar. Ini dia pemirsa untuk rekaman CCTV-nya yang menunjukkan kalau Arya kembali masuk ke kamarnya. Setelah ia masuk ke kamar, ia tidak terlihat lagi dari rekaman CCTV kalau ia keluar dari kamar. Maka dari itu, di rekaman CCTV sebelumnya yang sudah kami tayangkan itu adalah rekaman bagaimana penjaga kos dan juga rekannya yang berusaha untuk membuka kamar dari Arya. Dan sebelumnya pemirsa, polisi juga menjelaskan aktivitas terakhir diplomat muda itu pada malam sebelum ditemukan tewas. Ia masih sempat menyapa penjaga kos sambil mengambil pesanan makanan dari ojek online. Setelah itu ia juga terlihat makan di ruang makan kosannya. Dan setelah ditemukan meninggal dunia, pemirsa, diplomat muda Arya Daru juga telah dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Saat jenazah tiba di rumah duka, disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan rekan. Keluarga tidak menyangka kematian almarhum yang tragis. Menurut keluarga, selama ini sosok Arya Daru ini tidak memiliki keluhan baik dari kesehatan maupun dalam hal pekerjaan. Ini juga terlihat ya pemirsa, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha juga ikut mengantar almarhum ke pemakaman dan juga menyebut sosok almarhum sebagai rekan kerja yang memiliki jiwa tangguh. Bahkan kalau kita lihat pemirsa, yang kehilangan tidak hanya keluarganya saja, bahkan Yuda saat itu juga memberikan keterangan seberapa baiknya dan juga tangguhnya Arya saat ia bekerja. Ia juga sempat menangani terkait dengan kasus TPPO yang berada di Jepang dan dia juga sudah beberapa kali ada di Argentina dan juga di beberapa negara lainnya untuk berdinas. Sementara itu pemirsa, untuk dari pihak kepolisian, ini Kapolda Metro Jaya dari Irjen Pol Karyoto menyebut kalau pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Menurutnya kesimpulan akan disampaikan dalam 1 pekan. Dan Kapolda mengatakan banyak bukti yang masih perlu dipelajari penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga tim forensik, baik dari CCTV, hasil otopsi, dan juga alat bukti digital. Sementara itu terkait dengan hasil visum et repertum juga masih dipelajari oleh tim penyelidik di tingkat Polda. Hasil visum tersebut akan disimpulkan oleh ahli jika sudah ada hasilnya. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.